Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala nabiyil hasyimihi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, tema besar kita adalah meditasi sufi. Ini adalah episode pertama ya Bapak Ibu. Dan mumpung di awal saya ingin mengingatkan, tolong jangan berpikir negatif dulu ya dengan istilah atau nomenklatur yang saya gunakan. Loh, kok itu istilahnya meditasi? Nah, jangan ya. Nanti akan saya jelaskan. Karena nanti kita akan belajar tentang tawajuh atau dalam istilah lain disebut dengan tafakkur atau tawakuf istilahnya itu ya. Nah, itu kalau kita buka kamus bahasa Inggris misalnya apa artinya? Artinya meditation. Nanti akan saya jelaskan ya. Kan kita harus jembar. Kenapa demikian? Kenapa kita tidak mudah untuk menyalahkan? Karena kan kita harus jembar. Kajembaran rahmaniyah. Jadi jangan kita berpikir sempalan, berpikir lokal. Mari kita berpikir luas, berpikir global. Open your mind, open your heart, sama Herzen itu ya. Jadi lapangkan dada kita, luaskan hati, bentangkan pikiran kita. Sehingga akan mudah bagi kita untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang lebih baru. Kan mau fauqul lidzi ilmin alim, ada lapisan-lapisan ilmu. Di atas ilmu masih ada ilmu, di atas pengetahuan masih ada pengetahuan. Nah, seperti dalam tanbih kan kita harus jembar. Dalam pepatah tanbih itu ada disebutkan sinalogor biang jarum pula seret di buana. Kita harus merasa longgar di lubang jarum dan jangan merasa sempit di keluasan semesta. Jadi harus jembar, harus lapang batin kita itu ya. Nah baik, jadi meditasi sufi itu adalah tema besar kita. Adapun tema khusus yang akan kita pelajari di kesempatan kali ini adalah temanya itu pengersa syekh dan praktek zikir. Nah ini penting kita pahami di awal sebelum kita mendalami hal-hal yang lebih mendalam, baik itu dimensi ilmiah maupun dimensi amaliyah. Yang kata pengersa Abah Anom itu ilmu amaliyah, amal ilmiah, terutama berkenaan dengan meditasi tawajuh. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, pangersa syekh, kita bertemu dengan pangersa syekh, lalu kemudian kita belajar zikir dari beliau, zikir bersanad atau zikir tarekat. Nah, ini merupakan sesuatu kenikmatan yang luar biasa, sesuatu yang sangat istimewa, nikmat yang sangat agung bagi diri dan ruh kita. Dengan bergaul dengan pengarsa syekh itu kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana sosok pribadi baginda Nabi Muhammad SAW. Kan kita nggak ketemu ya dengan baginda Nabi, namun dengan ketemu, dengan bergaul dengan pengarsa syekh kita, dengan pengarsa Abah Anom, kita mendapatkan sedikit gambaran bagaimana akhlak dan pribadi baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena sosok pengarsa syekh itu merupakan wakil dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Syekhul Akbar Ibnu Arabi, di mana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Asy-syaikhu fi qaumihi kan nabiyyi fi ummat." Seorang syekh mursyid di tengah-tengah kaumnya itu bagaikan nabi di tengah-tengah umatnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Imam Ad-Dailami. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Jadi pangersa guru kita, pangersa syekh, pangersa Abah Anom itu merupakan nuwabun anhu sallallahu alaihi wasallam, wakil dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Miftahus Sudur, Guru Agung Pangersa Abah Anom menjelaskan, wa takhdhu an syaikin 'arifin billah amrun daruriyun fit tasawwufi bikasbil yaqin. Mendapatkan pendidikan, pembelajaran atau mendapatkan talqin dari seorang syekh yang arif billah merupakan perkara yang emergensi, yang sangat penting di dalam ilmu tasawuf, di dalam ilmu batin. Untuk apa? Dikasbil yakin, agar kita mendapatkan keyakinan. Ai jalisu ahlal yakin, bergaulah kamu dengan ahli keyakinan. Lalu kemudian wa kullu bai'atin hasalat ba'da nabi tajdidun li bai'atihi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini setiap bai'at, setiap sumpah setia yang terjadi sepeninggal baginda Nabi Muhammad SAW, maka itu merupakan pembaharuan bai'at atau sumpah setia kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan bai'at kepada syekh itu artinya kita bai'at kepada baginda SAW. Wal arifuna billah nuwabun anhu SAW. Nah
Nah ini, dan para syekh mursyid yang arif billah itu merupakan wakil-wakil dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan apa? Fi ta'limin nasi adabaddin al-zahirah wal batinah. Itu dalam mengajarkan manusia adab-adab agama, baik itu zahir maupun batin. Wal adabul batinah as'abu munalan minal adab al-zahirah. Nah, adab batin itu jauh lebih sulit diperoleh ketimbang adab zahir. Kenapa lebih sulit? Li'annaha tahtaju limu'tarikin khafiyyin bainal mar'i wa hawa nafsihi wa syaitanihi wa ghururi dunya al-khida'ah wa afatil qalbiyah minal hiqdi wal hasadi wal ujbi wal riya'i wal nifaqi wa ghairiha. Karena di dalam membangun adab batin itu ada pertempuran yang samar antara diri seseorang dengan hawa nafsunya dengan setannya, dan juga di sana ada tipu dunia yang menipu, kerusakan-kerusakan hati disebabkan karena ada hiqd, ada dongkol, ada dendam, al-hasad, ada dengki, iri hati, ada ujub, rasa bangga, riya, pamer, nifak, kemunafikan, bermuka dua, dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pangarsa syekh itu adalah wakil baginda Nabi dalam apa? Dalam mengajarkan adab-adab agama, terutama adab-adab agama yang bersifat batin. Sholat, ya kita memang sholat, tapi kadang-kadang ada riya, kita mungkin baik pada ucapan, baik pada anggota tubuh, tapi ternyata di dalam batin kita ada hiqd, ada dendam. Nah itu perihal-perihal penyakit-penyakit hati yang samar, yang tersembunyi di bawah sadar, sangat sulit untuk dikendalikan. Maka disinilah pentingnya kita mendapatkan seorang yaitu syekh yang arif billah. Jadi betul-betul syekh mursyid yang muktabar, yang bersilsilah bersambung kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa yang beliau ajarkan untuk mendidik batin kita? Yaitu ajaran yang paling mudah, ajaran yang paling cepat, paling utama di sisi Allah. Apa itu? Zikir, zikir kepada Allah. Jadi zikir dan zikir inilah ajaran paling utama dari pangarsa syekh, bermula dari seorang wali besar di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu pangarsa Imam Ali. Nah, dalam kitab Sirrul Asrar, pangarsa Imam Ali itu adalah pelanjut kemursidan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau ini pangarsa Imam Ali karramallahu wajhah. Beliau inilah orang yang pertama bertanya kepada baginda Nabi mengenai jalan tarekat. Kalau tarekat itu belum ada istilahnya pada masa itu, tapi prakteknya jalan tarekatnya sudah ada. Di dalam kitab Miftah Sudur, pangarsa Bahanom menjelaskan, qala Yusuf Al-Qurani wa ghairihi bi sanadin sahih. Telah berkata Yusuf Al-Qurani dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, dengan silsilah hadis yang sahih. Inna Aliyan sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Imam Ali bertanya kepada baginda Nabi. Faqala, lalu beliau berkata, "Dullani ala aqrabit turuqi ila Allah wa ashaliha ala ibadi wa afdaliha indallah." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku jalan terdekat, tercepat, jalan paling mudah bagi hamba-hambanya, namun paling utama di sisi Allah. Lalu kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Alaika bimudawamati zikrillah." Hendaklah engkau mendawamkan zikir kepada Allah. Apa zikirnya? Nah, di sini dijelaskan, "Afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Kalimat yang paling utama aku ucapkan dan oleh para nabi ucapkan sebelumku, yang para nabi zikirkan sebelumku, yaitu la ilaha illallah. Walau anna samawati as-saba' wal ardina as-saba' fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin la rajahat bihim. Kalau 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu di satu timbangan dan la ilaha illallah di timbangan yang lain, ditimbang keduanya, maka la ilaha illallah itu jauh lebih berat. Lalu kemudian beliau bersabda, "Ya Ali, wahai Ali, la taqumus sa'ah wa ala wajhil ardi man yaqulu Allah Allah." Wahai Ali, tidak akan terjadi kiamat di atas permukaan bumi ini selama masih ada orang yang mengatakan Allah Allah. Nah, jangan salah paham ya Bapak Ibu, ketika saya mengucapkan Allah Allah itu kan bukan zikir hobi ya. Nah, zikir hobi yang ditartinkan bukan. Nah, jadi jangan sampai fitnah saya melafazkan zikir hobi, bukan. Kalau Bapak Ibu tahu kan bukan itu ya. Jadi Allah Allah itu bukan zikir hobi. Lalu kemudian Imam Ali bertanya, "Kaifa azkur ya Rasulullah?" Lalu bagaimana aku berzikir itu ya Rasul? Lalu beliau bersabda, "Ghammid ainaika." Pejamkan mata. Jadi harus pejam. "Wasma' minni thalatha marrat." Lalu dengarkan dariku 3 kali. "Wa ana usmi." Dan aku akan memperdengarkannya kepadamu.
Faqala la ilaha illallahu thalatha marratin. Lalu kemudian beliau membaca atau mencontohkan membaca la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Mughammidhan ainaihi, pejam kedua mata beliau, rafi'an sautah, tinggi suaranya, wa aliyun yasma', sementara Imam Ali mendengar. Lalu kemudian qala aliyun kadzalik, lalu Imam Ali pun mengatakan hal yang sama seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi, wan nabiyyu yasma', sedang baginda Nabi mendengarkan. Nah, itu zikir jahar. Lalu kemudian dia juga bersabda berkenaan dengan zikir khafi. Ya Ali, aghbid ainaika walsik syu'baka wa'li lisanaka wa qul Allah Allah. Ya Ali, pejamkan kedua matamu, rapatkan kedua bibirmu, tinggikan lidahmu di langit-langit mulut, lalu katakan Allah Allah. Nah, sekali lagi itu bukan lapas zikir khafi ya, dan saya tidak melapaskan zikir khafi ya Bapak Ibu. Nah, saya khawatir fitnah nih ya Bapak Ibu sekalian. Tapi nisbat zikir jahar itu kata para sahabat Anom kepada Imam Ali, walaupun ini yang diajarkan Imam Ali. Adapun nisbat batiniyah untuk zikir khafi, nah itu kepada Abu Bakar, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, ma faddalakum Abu Bakrin bi katsri shaumin wala salatin bal bi syai'in waqara fi qalbi. Tidaklah Abu Bakar itu mengungguli kalian semua, kata Allah dalam hadis qudsi itu, karena banyaknya puasa, tidak pula karena banyaknya salat, tetapi karena ada sesuatu yang bergetar, yang hidup di dalam hatinya, yaitu zikir khafi. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ada 2 zikir yang diajarkan kepada kita, zikir jahar dan zikir khafi. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, saudara yang berbahagia, Masya Allah, beruntungnya kita Bapak Ibu sekalian, syukur kita ada Imam Ali. Lalu beliau bertanya kepada baginda Nabi agar baginda Nabi membuka suatu rahasia yang sangat besar dan agung bagi umat ini, yaitu suatu jalan, suatu suluk yang termudah, tercepat, dan paling utama di sisi Allah. Jadi kita harus berterima kasih sebetulnya kepada Imam Ali. Coba kalau Imam Ali tidak bertanya, kita tidak mendapatkan sesuatu amalan yang paling mudah, paling cepat, dan paling utama di sisi Allah. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jalan yang termudah, tercepat, paling utama yang dalam Al-Quran disebut jalan akbar itu adalah jalan zikir kepada Allah. Itulah yang diajarkan oleh penguasa syekh kita, zikir jahar dan zikir khafi. TKN. Qadiriyah itu zikir jahar, Naqsyabandiyah itu zikir khafi. Itulah jalannya, itulah suluknya. Jadi kalau ada yang nanya, loh kok TKN itu katanya tarekat, kok enggak ada suluknya? Kan ada ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Siapa bilang TKN tidak ada suluknya? Ada. Apa suluknya? Zikir kepada Allah. Nah, kan kita belajarnya kepada guru besar tasawuf, seorang kutub, tajul arifin, sultanul auliya. Jadi tidak rumit. Guru agung para sahabat menjelaskan bagaimana suluk di dalam TKN Srialaya. Fal aula bil muridin ayasluku ilallahi min babi dzikri. Yang paling utama bagi para murid adalah melakukan suluk. Nah itu, melakukan suluk, melakukan perjalanan menuju Allah min babi dzikri, dari pintu zikirnya. Zikir itulah suluk di dalam TKN. Kenapa? Li'annahu aslun thabitun. Karena zikir itu, zikir yang diajarkan oleh pengusaha Anom itu adalah yang original, yang teguh, asli dari baginda Nabi. Wa far'u fis sama. Dengan amalan zikir itu, maka akan banyak buahnya, akan banyak barokahnya, sampai menjulang kelak. Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, zikir itulah suluk, zikir itulah yang paling utama, zikir itulah yang akbar dari semua amalan dan praktek spiritual yang ada di permukaan bumi ini. Tidak ada amalan yang lebih tinggi lagi dari zikir. Jadi zikir, zikir, dan zikir inilah amalan atau praktek spiritual tertinggi. Di awal penjelasan kitab Miftahus Sudur, Guru Agung Pengusaha Anom menjelaskan, inna dzikra min a'zamil umuril fadail wa afdalil qurbat wa awsalil wasail. Qala Allah Ta'ala wa la dzikrullahi akbar. Dari segala macam keutamaan yang paling utama, dari segala cara terampuh untuk mendekat kepada Allah, dari segala alat terhebat untuk sampai kepada Allah, maka yang lebih ampuh, yang lebih hebat dari semua itu adalah zikir kepada Allah. Mau wirid apapun, hizib sebanyak apapun, mandi, melek, riadoh-riadoh lainnya dari amalan-amalan yang paling utama, namun yang paling utama dan yang paling utama dari semua itu adalah zikir kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wala dzikrullahi akbar. Sungguh zikir itu, yaitu zikir jahar dan zikir khafi itu akbar, terbesar dari semuanya.
Nah, jadi jangan ragu-ragu kita ya Bapak Ibu. Zikir, zikir dan zikir. Zikir jahar dan zikir khafi. Inilah amalan para guru kita sejak zaman baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan zikir khusus inilah yang menjadi alat paling hebat, paling cepat, paling mudah dan paling utama, paling bernilai di sisi Allah di samping amalan-amalan lainnya. Jadi tarekat yang sesungguhnya itu ya zikir, zikir, zikir dan zikir. Maka kalau kita buka dalam kalam beliau pengarsa Abah Anom dalam kitab Miftahus Sudud, terdapat satu kalimat yang agak ekstrim, di mana beliau menjelaskan, "I'lam anna tariqa syekhina tariqud dzikri faqat wa laysa ghairu," yakni dzikrul lisan wal jinan. Ketahuilah bahwa tarekat para guru kita hanya tarekat zikir. Jadi hanya faqat, hanya tarekat zikir, bukan yang lain. Tegasnya zikir jahar dan zikir khafi. Fafihil fat wa fihi talab wa fihi qada'ul hawaij. Dengan zikir itu akan ada keterbukaan, ketersingkapan. Dengan zikir itu ada terjawabnya doa. Dengan zikir itu ada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan. Wa huwa minhu. Zikir itu langsung dari Allah. Wa ilaihi, juga alat untuk sampai kepada Allah. Wa bihi kullu syai'. Dan dengan zikir itu semuanya, segala sesuatu. Ada sholat dengan zikir, mandi dengan zikir, makan dengan zikir, robitoh pakai zikir. Jadi ada kadang-kadang orang membandingkan robitoh dengan zikir, padahal robitoh masih lemah. Nah, bagaimana menguatkan robitoh supaya kuat? Pakai zikir. Jadi zikir itu alat semua. Saya kok lemah ibadahnya? Pakai zikir. Saya kok lemah robitohnya? Pakai zikir. Jadi zikir itu wabihi kullu syai', untuk semua. Fa idza amartuka bi syai'in ghairah, bila aku perintahkan engkau selain zikir, fadrib safhan, abaikan. Nah, ini yang masuk ekstrim itu. Wattabi adzikra, ikuti hanya zikir. Nah, ini saking pentingnya Bapak Ibu ya zikir itu. Ini kalimat bukan untuk menafikan amalan lain, tapi untuk menegaskan, untuk afirmasi bahwa zikir itu, zikir jahar dan zikir khafi, itulah yang paling utama, yang akbar di dalam TKN. Nah, ini saya khawatir ada sebagian orang menganggap amalan-amalan khusus, khotaman tam lebih utama ketimbang zikir. Nah, ini kita perlu luruskan. Tidak ada selain zikir. Yang paling utama ya zikir, zikir jahar dan zikir khafi. Itulah yang tertinggi. Nanti kita akan lihat bagaimana kesamaan zikir jahar dan zikir khafi itu. Nah, jadi ya zikir, zikir dan zikir. Maka kemudian dalam tanbih pengarsa Abah Sepuh juga menegaskan, keajalian pagawean kurang tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah amalkeun kalawan enya-enya keur ngahontal sagala kehadian zahir batin, keur nyingkahan sagala kagorengan zahir batin. Artinya tiada lain amalan kita tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin. Jadi amalkan kalawan nya-nya, amalkan dengan sungguh-sungguh sebaik-baiknya. Zikir TIM Qadiriyah itu zikir jahar, Naqsyabandiyah itu zikir khafi. Jadi selesai ya Bapak Ibu, selesai sudah dengan dua fungsi utama tadi. Yang pertama adalah ngahontam zikir itu untuk mencapai apa? Mencapai segala kebaikan zahir batin, dan untuk nyingkahan apa itu? Menjauhi segala keburukan, kejahatan zahir batin. Selesai. Kan kita ingin mendapatkan segala kebaikan, tidak ingin mendapatkan segala keburukan. Selesai, pakai zikir, kalawan enya-enya, zikir jahar dan zikir khafi. Jadi selesai ya Bapak Ibu. Dengan zikir, TKN itu jahar dan khafi. Kita yang merasa banyak masalah dalam kehidupan ini, banyak keburukan di dalam diri kita, zahir, batin. Yang zahir misalnya masalah ekonomi, bisnis nggak maju-maju, usaha nggak ada untungnya, masalah relasi, cekcok melulu sama pasangan, pendidikan anak, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pakai zikir, jahar, dan khafi. Selesai. Nah, itu kan petunjuk dari pengarsa guru kita. Juga masalah batin, kita ini malas, suka dengki, suka benci sama orang, suka sedih akibat trauma masa lalu yang belum tuntas, bingung besok mau makan apa, khawatir, cemas akan masa depan, suka berpikir negatif, berpikir jorok, berpikir mesum, dan lain sebagainya, permasalahan dalam batin, sampai keangkuhan, kesombongan. Nah, semua masalah batin itu, nah tadi di awal sudah dijelaskan, pakai zikir. Ajaran yang diberikan oleh pengarsa guru kita itu untuk membenahi kondisi batin kita yang berantakan. Karena tanpa zikir sulit, harus pakai zikir. Zikir yang diperoleh dari seorang syekh yang muktabar, yang silsilahnya bersambung kepada Rasulullah, kepada Allah. Jadi masalah apapun, baik zahir maupun batin, insya Allah bisa selesai dengan zikir.
zikir TQN, zikir jahar dan zikir khafi. Jadi bila kita sudah merasa lama bertarekah, kita merasa sudah banyak zikir, sudah riyadhah macam-macam, tapi belum banyak perubahan, masih dengki, masih merasa susah, cemas akan masa depan, sedih akibat dari kekecewaan masa lalu. Nah, berarti apa? Berarti zikirnya kurang. Ya mungkin kita belum menyelesaikan zikir TQN itu, yang dua, zikir jahar dan zikir khafi. Nah, zikir jahar mungkin kebanyakan. Zikir jahar itu kan untuk nafi isbat, membuang, membersihkan. Untuk ketenangan batin, yaitu zikir tawajuh, kita belum serius mengamalkan. Jadi ibarat timbangan itu berat sebelah. Ini kok banyakkan zikir jahar ketimbang zikir khafi. Seharusnya seimbang. Nah, nanti kita akan pahami ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena Syekh Ahmad Faruqi Al-Sirhindi, seorang wali kutub dari Thariqah Naqsabandiyah, nah beliau menjelaskan, "Mata lam yata'athar salik fi tariqina bi jami'il istighalati tusyaghalahu bil wukuf." Bila seorang salik, bila seorang murid tidak mendapatkan banyak pengaruh, tidak mendapatkan banyak perubahan pada batinnya di dalam tarekat kita ini, setelah dia mengamalkan banyak kesibukan, banyak riyadhah, banyak amalan, dia disibukkan dengan meditasi yang teguh, dengan tawajuh istilah PKN, dengan tafakkur. Jadi kalau kita merasa sudah sholat, sudah mandi, sudah banyak riyadhah amalan-amalan kita lakukan, tapi kita masih ada sombong, marah belum terbakar, masih suka dengki sama orang, maka kata Syekh Ahmad Faruqi Sirhindi, murid demikian disibukkan dengan meditasi, tawakuf atau tawajuh atau tafakkur. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini mungkin kurang bagi kita karena kita terlalu berat ke zikir jahar, tapi kurang ke zikir khafi, ke zikir tawajuh. Nah, jadi intinya zikir ya Bapak Ibu, dan ragam masalah apapun pakai zikir aja. Tapi si Anu kok pakai Bani Hashim, selesai. Itu kan untuk dia. Dalam Al-Hikam itu ada dijelaskan tanawu'u ajnasil a'mal bitanawu'i waridatil ahwal. Artinya apa? Beda kondisi, beda amalan. Bapak Ibu, kalau ada pengusaha sahabat tanya, "Bang, saya batuk," misalnya. Nah, lalu beliau menjawab, "Ya udah, minum aja kelapa hijau." Nah, berarti untuk orang itu kelapa hijau. "Bang, saya batuk." "Ya udah, banyakin Bani Hashim." Berarti batuk ini non medis. Orang ini sembuh dari batuk kalau baca Bani Hashim, banyakin Bani Hashim gitu. Jadi beliau itu seperti dokter, akan menjawab pertanyaan para murid itu tidak sama. Ada 1000 murid yang bertanya, pasti jawabannya tidak sama. Beliau melihat berdasarkan ahwal, berdasarkan kondisi batin sang murid. Jadi kalau ada orang nanya, "Oh, saya gara-gara Bani Hashim dapat haji, gara-gara Bani Hashim jadi kaya," itu untuk dia. Kalau kita, ya mungkin dapat, mungkin tidak. Dan kita tidak tahu rahasia. Kecuali kita nanya sama sahabat, "Bang, saya pengen kaya," misalnya. Ya udah, amalan Bani Hashim. Nah, itu bersyukurlah karena itu jatah kita. Beliau melihat kondisi batin kita. Nah, tidak sama. Kalau kita pakai Bani Hashim juga, belum tentu sama kan rumahnya dan orang yang langsung diberi oleh sahabat. Nah, jadi umumnya apa? Umumnya zikir. Jadi, masalah ekonomi ya zikir, masalah apapun pakai zikir. Ini adalah alat yang diberikan oleh sahabat untuk semua. Wabihi kullu syai'. Dengan zikir itu semuanya, segala sesuatu. Jadi, apapun masalah. Misalnya apa? Kita mungkin susah tidur. Nah, ini kan masalah juga di tengah-tengah. Bagi orang kota pada khususnya ya, insomnia kata istilah itu ya, susah tidur. Kenapa susah tidur? Nah, zikir obatnya. Kenapa susah tidur? Satu masalahnya apa? Pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadarnya menyimpang kemana-mana. Ngablu, macam prok ngaler gitu. Badan emang udah dibantal dan di kasur. Batinnya, pikirannya kemana-mana. Kata orang Kulon itu main wandering, itu ngablu macam prak ngaler ngidul, dalam bahasa Sunda itu. Nah, ini pikiran yang tidak terdidik, pikiran yang tidak terlatih, inilah yang membuat susah tidur. Nah, maka kadang-kadang orang minum obat tidur itu hanya badan dilemahkan, tapi bawah sadar tidak. Bawah sadar tetap belia, bawah sadar tetap bergemuruh di alam roh gitu ya. Pikiran bawah sadar tetap gelisah, tidur tidak nyenyak. Kenapa? Alam tidur seperti ombak samudra bergemuruh. Nah, itu minum obat tidur tidak menyelesaikan masalah. Pakai zikir. Kenapa? Karena dengan zikir itu kita kan latihan fokus, kan latihan konsentrasi, istilah umumnya ya. Nah, badan kan sudah dibantah dan di kasur, batin ini masalah, masih kesana kemari. Nah, dengan zikir itu kita tarik ke kekinian, ke titik hudur. Kita tarik batin yang kesana kemari, pikiran yang kesana kemari itu bersama badan yang sudah dibantah dan di kasur. Sehingga apa? Terjadilah kesatuan badan dan batin. Tidur yang setelah itu. Jadi kalau badan dan batin misah pasti susah tidur. Tapi kalau badan dan batin menyatu barulah mudah tidur ya Bapak Ibu sekalian. Nah, termasuk masalah kita sekarang ini kemursidan, pakai zikir juga Bapak Ibu. Zikir solusinya.
Nah, zikir apa? Nah, nanti kita akan bahas sedikit pelan-pelan ya, yaitu zikir tawajuh atau meditasi tawajuh, meditasi tafakkur. Jadi duduk diam tafakkur. Inilah agaknya yang paling bisa membuktikan apakah seseorang itu syekh atau bukan. Nah, istilahnya itu dalam istilah sufistik, dalam diagram Latifa 7, istilah itu adalah pengalaman baqa billah. Nah, kalau Tuan Syekh duduk diam tawajuh atau tafakkur di atas batu selama 3 tahun, terbimbing oleh Nabi Khidir. Nah, kalau kita di Indonesia ada Sunan Kalijaga, duduk semedi, duduk tapa, atau duduk diam tawajuh, tafakkur, tawakuf. Berapa lama? 3 tahun juga. Nah, ini Bapak Abdillah. Nah, beliau terbimbing oleh Sunan Bonang. Nah, pengusaha juga ternyata mengalami baqa billah, yaitu selama 2 minggu di pojok madrasah, duduk diam tafakkur 2 minggu di pojok madrasah. Nah, ini luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, beliau terbimbing oleh pengusaha Abah Sepuh. Nah, ini baqa billah. Inilah mungkin yang menjadi indikasi bahwa seseorang itu syekh, karena kan tidak ada penunjukan dari pengusaha Abah Anwar, tidak ada kirta langsung. Maka perlu bagi para murid untuk mendapatkan pengalaman baqa billah. Kalau hanya saifi, kemelekatan, melek dan sebagainya, ya belum cukup. Amalan-amalan riadah, saifi zaman, melek, kemelekatan, mandi kemanusiaan dan sebagainya, itu memang sudah sangat bagus dalam tarekat. Tetapi belum cukup untuk menyampaikan ruh seseorang ke pengalaman puncak baqa billah. Kenapa? Ya karena dengan amalan itu kadang-kadang sakti doang, gitu. Sakti, mau mustajab doanya, banyak barokahnya. Ya sakti doang. Tetapi kemarahan yang di dalam, kesombongan, keangkuhan yang di dalam belum lenyap. Jadi banyak orang sudah dapat saifi, tapi angkuhnya masih ada. Sudah mandi kemanusiaan, angkuhnya belum terbakar. Masih menganggap rendah orang lain yang belum praktek, belum diada. Nah itu beda dengan zikir. Zikir itu akan membakar hangus seluruh kemarahan, seluruh keangkuhan yang ada di dalam batin kita. Nah itulah pengalaman baqa billah. Jadi hanya baqa billah yang bisa menjadikan seseorang benar-benar habis ludes, terbakar sisi kemanusiaan biologisnya dan mendapatkan tajalli yang sempurna dari Allah. Dan beliau yang sudah baqa billah itu betul-betul menjadi wakil Allah di atas permukaan bumi ini. Nah inilah yang dalam sebuah hadis disabdakan, inna lillahi ibadah abdanum fid dunya wa qulubuhum tahtal arsy. Sesungguhnya Allah itu mempunyai hamba-hamba yang badannya di bumi, ruhnya di arsy, di alam lahut. Nah itu adalah pengalaman baqa billah. Baik Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Nah itu saja mungkin apa yang kita dapat pelajari pada kesempatan kali ini berkenaan dengan pengarsyah syekh dan praktek zikir. Semoga ada hikmahnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma sholli ala nabil hashimihi Muhammadin wa ala alihi wasallam tasliman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.